warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih di Fossil Talk Show atau Fostalk nih Bang. Iya nih. Kali ini udah masuk ke episode 4 ya? Wah, udah nggak berasa ya udah Bener episode 4. banget nih. Berarti ini udah bulan kedua ya semenjak Fostalk itu tayang nih Bang. Iya. Tapi sebelumnya kayaknya partner gue beda deh kayak sampai kemarin. Iya kok jadi beda sekarang. Apalagi di situ juga beda, outfitnya beda. Tapi jangan-jangan kali ini topik sama narasumbernya juga lebih keren nih Bang. Iya, narasumbernya pun nggak kalah kece yang Betul pasti. banget. Nah, kira-kira Abang tahu gak sih kali ini kita mau bahas tentang apa? Dari judulnya sih antara public speaking atau literasi. Iya ya, bingung nih Bang. Apakah dua komponen ini bisa menyatu? Kita tidak tahu Iya. gitu Bang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Rania Khalil Kristi dan partner aku. Muhammad Ramadana Rusfindiansyah. Oke, jadi balik lagi nih teman-teman dengan aku Rania dan Bang Rama. Mungkin kita bisa panggil aja nih Bang langsung narasumber yang kece kali ini. Sabi tuh. Boleh deh. Mari kita panggilkan, ini dia narasumber kita, Alia Eka Hairunisa. Narasumber nih dari luar Bang, bener gak sih? Iya. Kayak ada hawa-hawa gimana nih gitu Bang? Iya. Oke, gimana Alia kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Mbak Rani gimana nih sama Bang Rama? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga nih. Kira-kira Mbak Alia ini kesibukannya apa nih kalau boleh tahu akhir-akhir ini? Aku kan pelajar nih ya, sama nih kayak Iya. Bang Rama sama Mbak Rani. Aku kelas 11 SMA dan aku sekarang sekolah di SMA 2 Kota Tangerang. Oh. Jadi emang baru-baru masuk sekolah offline nih, Wah. 100%. Banyak banget kegiatannya kayak mulai KBM, dari pagi sampai siang, terus juga ada ekskul. Aku juga ikut OSIS di sekolah. Wah. Sama kayak Fostalk nih kan, jadinya sama OSIS SMK Islamic Village kayak Wah. gitu. Selain itu aku juga ada beberapa organisasi sih, kayak Forum Anak dan Literasi Bestari. Wah, berarti banyak banget ya kegiatannya selain sebagai pelajar juga ikut beberapa organisasi nih. Kayaknya Mbak Alia kayak jago gak sih untuk bagi-bagi waktu di time management? Aduh, penasaran banget sih gimana sih cara ngatur waktu Mbak Alia yang kayaknya super sibuk nih kalau didengar-dengar dari ceritanya. Kayaknya yang sibuk itu bukan cuma aku ya. Wah. Mungkin Mbak Ranya sama Bang Rama Waduh, juga. jadi malu nih Soalnya loh. kayak banyak Bilang juga sibuk sama orang super sibuk gitu ya. Kalau aku pribadi sih mungkin kalau manajemen waktu kayak ngalir aja sih. Jadi kayak Wah. misalnya hari ini luang nih gitu, berarti kita harus ngelihat apa aja sih tenggat yang harus aku kerjain kayak Wah. gitu. Terus kalau Mbak Ranya sama Bang Rama gimana nih time manajemennya? Waduh, kalau aku sih dihitung dari skala prioritas sih Mbak. Jadi aku list dari mana yang paling penting dan prioritas dan mendesak sampai yang tidak mendesak dan tidak prioritas. Itu aja sih Mbak Alia. Oke, kalau Bang Rama? Kalau aku sendiri lebih cenderung procrastinate mulu sih. Jadi suka Aduh, kita nunda-nunda. juga procrastinate mulu deh kayaknya kadang. Iya. Kayaknya agak gimana gitu nih time manajemennya. Itu gaya-gaya anak muda banget ya. Iya. Betul banget. Apalagi kadang aduh pengen ngerjain tapi mager udah nanti aja. Iya. Nanti udah ketemu deadline, udah ketemu hari pengumpulan kayak langsung Ketar-ketir. Betul banget. Nah, kira-kira kali ini kita mau bahas tentang apa sih Bang Rama? Sepertinya does reading makes you a tongue master. Waduh, bahasa Inggris nih. Apakah kita bakal ngobrol dalam bahasa Jaksel? Waduh, Waduh. we'll see ya. Oke, jadi gimana nih Mbak Alia? Kan topik kali ini does reading makes you a tongue master. Apakah membaca membuat kita tuh jadi seperti master vocab gitu, master kosakata? Menurut Mbak Alia gimana nih terkait judul topik kita kali ini? Kalau menurut aku tim kreatifnya Fostalk keren banget sih. Wah, aduh. Bisa apa ya? Mengawinkan dua topik ini gitu ya, Waduh. antara literasi sama public speaking kan tongue master gitu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut aku pribadi, kenapa literasi itu berkaitan nih sama tongue master? Karena dengan literasi itu kita memperluas wawasan sama bener banget kata Ranya, memperbanyak kosakata. Jadi pas kita ngelakuin public speaking, kita tuh lebih punya banyak perbendaharaan kata dan apa yang mau kita omongin tuh lebih luas. Wah, betul banget. Berarti aku kira ya dulu tuh literasi cuma baca-baca. Emang bener ya Mbak Alia? Oke, sebenarnya literasi itu aku juga baru berkenalan sama literasi secara khusus gitu ya. Ketika aku SMA, Wah. karena ada kayak beberapa kegiatan aku yang memang menuntut aku untuk mempelajari literasi. Nah, setelah aku cari tahu nih, ternyata tuh literasi itu luas gitu loh. Kalau secara sederhananya bisa kita mengerti sebagai kemampuan atau keterampilan komunikasi kita dan berbahasa kita. Dan Wah. kenapa sih kita butuh komunikasi? Karena itu untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari
Wah, berarti ternyata aku kira literasi sama public speaking itu nggak pernah bisa menyatu loh. Ternyata setelah Mbak Ale paparkan sedikit, wah ternyata nyambung banget, ya, berkaitan iya. banget nih. Kayak ada chemistry-nya Betul tersendiri. banget, ternyata selama ini aku kira literasi itu cuma sekedar baca, ternyata lebih luas ya dari hal itu ya. Oke, terus kalau Mbak Ale sendiri kan berarti kan udah mengikuti banyak kegiatan ya, berarti udah familiar banget nih dengan nama public speaking. Dan setahu aku juga Mbak Ale ini selaku duta anak kota Tangerang ya, dan duta anak Banten, betul banget ya? Iya, terima kasih Waduh, loh keren di-mention. banget, wah keren banget, tepuk tangan dong teman-teman. Berarti Mbak Ale ini udah lama banget ya terjerumus atau menyelami dunia public speaking gitu ya. Oke, kalau aku sih, aku suka banget nih sama kata-kata Ranya, menyelami gitu Iya. ya. Karena kalau kita menyelami tuh, kita tuh selalu kayak nyari apa aja sih yang ada di Betul bawahnya banget. gitu. Dive down. Bener. Nah kalau aku pribadi, kalau menyelami itu, aku tuh seingat aku nih, public speaking aku tuh mulai biasa banget ketika aku TK. Wah, Waktu itu tuh kan kalau TK ada kayak apa nih, pentas seni gitu ya kalau mau kelulusan. Nah abis itu kalau pentas seni itu kan anak-anak suka dipanggilin. Mungkin kalau yang TK-nya di TK Islam ada yang disuruh ngaji kayak gitu-gitu. Nah waktu itu tuh aku dapat kesempatan buat baca puisi. Itu pertama kali banget aku kayak apa nih gitu, baca puisi, anak TK tahu apa baca puisi gitu kan. Sebab itu aku diajarin sama bunda aku, karena bunda aku juga menurut aku adalah salah satu role model aku kalau public speaking. Wah. Meskipun beliau itu nggak berkecimpung di karir sebagai public speaking gitu ya. Nah terus habis itu ya udah aku mulai belajar baca puisi buat pentas seni itu, dan akhirnya kayak keterusan gitu. Wah. Kayak seru nih mendalami terus. berarti keluarganya Mbak Ale ini sangat mendukung ya Alhamdulillah aktivitas ya, kamu nih. sangat mendukung. Ya kan, mana di Bang Rahma ada yang mau ditanyain gak sih? Kan dimulai dari TK ya, pasti ada rasa suntuknya tuh. Nah, gimana sih cara menanganinya rasa suntuk itu? Oke, kalau buat aku pribadi ya, aku tuh ngerasa suntuk banget pas aku SD. SD tuh pas kelas 5, kelas 6 gitu, itu tuh kayak udah jadi apa ya, kayaknya ini udah puncak nih, gue udah gak mau nyobain lagi public speaking gitu, karena udah capek sama perhatian masyarakat gitu kan. Terus abis itu aku mulai 3 tahun tuh aku bertransformasi. Jadi literasinya itu bukan cuma bicara nih, bukan di public speaking, tapi aku mulai pelajarin tentang menulis. Wah. Nah, Wow. pengalaman aku tuh pertama kali menulis itu pas kelas 7. Itu menulis berita di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan dan Lingkungan Sehat RI. Wow. Nah, terus setelah itu ternyata pas aku SMA, ternyata ada lomba nulis, tapi nggak cuma nulis. Apa tuh Mbak? Nggak cuma nulis. Sekarang kita pas nulis esai gitu kan, nulis karya tulis, ternyata itu harus dipresentasikan. Wow. Wah. Makanya aku kayak, wah ternyata sebenarnya skill aku pas SD sama skill aku yang aku kembali pas SMP tuh beriringan gitu loh, pada tahap yang udah lebih tinggi nih pas SMA. Makanya aku ngerasa kayak, oh nggak apa-apa sih, dulu pas SD agak-agak bosen gitu ya, ternyata pas SMA terjerumus lagi deh ke dalam public speaking gitu. Kalau public speaking kan pasti ada rasa gugup dong. Nah, cara nanganinya itu gimana sih Iya, aku biasanya? juga kadang suka bingung ya. Iya. Kalau udah bicara di depan umum tuh kayak kadang suka bingung, kadang blank, padahal udah persiapan gitu. Atau bahkan sebelum naik panggung tuh nggak ngerasa nervous atau gimana, tapi sampai panggung kok deg-degan gitu. Kira-kira Mbak Ale pernah ada pengalaman kayak gitu nggak sih? Kalau misalnya gugup sih pasti ya. Kalau menurut aku hampir setiap public speaker tuh setiap mau tampil gugup, karena audiensnya berbeda-beda nih. Kita nggak tahu di hari ini kita ketemu sama yang kayak gini, di hari besok sama yang kayak gimana gitu kan. Tapi mungkin salah satu tips aku yang menurut aku unik ya, yang aku lakuin kalau aku ditekan itu, aku pakai parfum. Pakai Jujur itu parfum? bener-bener ngebantu aku banget. Wah, Kayak- baru teori baru nih, Oh, pakai coping parfum. mekanismenya unik. Betul banget. Bener, coping mechanism. Catat, Aku juga teman-teman. ngeliatnya itu sebagai coping mechanism gitu kan. Iya. Kalau teman-teman PJJ nih, kan itu kan banyak yang nggak mandi nggak sih? Iya. Kayak bawahannya pakai celana pendek Betul aja banget, gitu. betul banget. Nah aku justru suka kayak gitu, tapi aku harus pakai parfum. Biar aku Oke. pas di kelas tuh kayak berani untuk on cam, berani Ah. untuk ngomong, karena aku rasa aku fresh. Berarti ini kayaknya bisa nih untuk iklan parfum buat nge-hire Ali kayaknya. Boleh banget ya, Sebagai jadi- model gitu. Kalau Merek ada yang punya parfum. perusahaan parfum, boleh banget nih kotak aku. Ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, berarti karena kamu tuh udah berkesinambung atau berkecimpung nih di dunia public speaking. Nah, kalau menurut Ali sendiri, apa sih arti public speaking menurut kamu? Apakah itu sekedar berkomunikasi depan umum atau sebenarnya maknanya lebih luas gitu? Oke, kalau misalnya definisi public speaking itu pasti banyak banget yang bisa kita temuin. Itu kayak sebagai seni kita berbicara di depan publik. Tapi menurut aku yang paling menarik dari public speaking adalah kita bisa mempengaruhi orang lain. Wah, Kayak gitu. oke. Karena kalau aku ngobrol nih, misalnya berdua sama Bang Rama atau berdua sama Mbak Ranya, Mm-mm. aku tuh cuma mempengaruhi Mbak Ranya aja atau mempengaruhi Bang Rama aja.
Tapi kalau misalnya aku ngomongnya sama 10 orang, sama 15 orang, 20 orang atau bahkan 100 orang, ada semakin banyak orang yang aku pengaruhin. Kayak gitu Wah. sih kalau menurut aku. Oke, berarti ini ada ini lagi ya, wawasan baru nih tentang kita. Aku yang tadinya cuma mikir apakah public speaking sekedar itu doang. Ternyata kali ini kita dapat wawasan baru nih Iya. dari seorang master nih. Waduh, master muda. mantap banget gitu. ya. Aku juga bareng master nih. Master Waduh. of ceremony. Betul banget. Nah, gimana tuh Bang Rama, mungkin ada yang pengen tanyain? Apa juga? sih yang memotivasi lo atau kamu? Kayaknya sih lebih baik lu aja ya, Oke, nggak apa-apa, biar boleh banget santai. Santai aja. Biar menjadi penggiat literasi. Oke. Aku boleh jawab kayak dulu juga berarti nih ya. Oh. Apa Oke. Kalau gue pribadi, kenapa mulai tertarik gitu ya jadi penggiat literasi, mungkin masih proses juga. Itu karena gue tuh mulai ngerasain pas SMP ke SMA tadi, ternyata tuh itu ngebantu banget gitu loh. Pas di kelas, gue pribadi di SMA Negeri 2 kan gue jurusan IPS ya. Anak IPS tuh kalau di sekolah gue tuh terkenal banget sama harus berwawasan luas gitu loh. Dan kita tuh bakal punya value besar ketika kita bisa berargumen di kelas. Wah. Nah, menurut gue tuh kalau kita banyak baca buku, terus kita banyak sharing sama orang lain, pas di kelas dari hal sesederhana ngejawab pertanyaan guru aja, itu bakal kelihatan banget bedanya antara orang yang terbiasa untuk ngembangin literasinya sama orang yang kurang terbiasa gitu. Dan akhirnya gue ngeliat ternyata tuh masalah literasi tuh apa ya, struktural. Misalnya nih, oke, gue punya banyak buku, gue punya banyak teman buat ngobrol, tapi belum tentu teman-teman gue yang ada di daerah misalkan lebih pojok nih di kota Tangerang atau di provinsi Banten gitu, mereka tuh nggak punya akses yang sama. Makanya gue sebisa mungkin bareng teman-teman yang lain juga kayak kan melalui literasi bestari, mungkin teman-teman juga bisa cek Instagramnya literasi bestari. Jadi kita tuh lagi di literasi bestari itu banyak mempromosikan dan juga menginformasikan perihal literasi dasar kayak gitu. Nah situ tuh gue berharap literasi bestari ini bisa ngasih akses nih buat teman-teman yang nggak punya akses untuk membangun literasinya. Wah, keren banget. Jadi dari yang tadinya hobi atau mungkin menarik banget nih literasi, terus dikembangin menjadi sebuah karya dan bermanfaat nih bagi sesama, bener banget ini. Lagi nih literasi bestari ini audiensnya ini dikhususkan untuk para generasi muda ya Kak Alia ya? Betul, karena menurut gue literasi itu penting banget ya buat generasi Oke. muda. Apalagi kalau nggak salah kayaknya literasi di Indonesia tuh rendah banget ya sih Mbak Alia? Kalau berdasarkan survei sih, menurut gue semakin lama semakin meningkat ya. Wah. Tapi memang masih perlu apa ya, dorongan-dorongan yang lebih masif gitu loh. Dan dorongan ini jangan cuma ngarepin pemerintah. Betul. Karena kita tuh sebagai masyarakat sipil tuh juga punya kekuatan loh Betul untuk banget. ngeberdayain sesama temen kita. Percuma kan kalau pemerintah udah mendorong semangat kita, tapi diri kita sendiri nggak mau berubah gitu. Kayak males-malesan, Iya gak betul. Berarti semua itu berawal dari kita sendiri ya, betul banget gini. Oke, kayaknya tadi kalau udah denger-dengar kayaknya Pak Alia nih menjalani karir tuh kayaknya lancar-lancar gitu lah ya. Kira-kira menurut kamu ada nggak sih role model kamu untuk kamu bisa menjadi seperti sekarang gitu? Selain bunda. Oke, yang- Selain selain dan muda. keluarga ataupun adik. Oke. Kalau menurut gue sih Suhokgi ya. Mungkin teman-teman bisa cari nanti Suhokgi gitu. Atau kalau ada yang tahu, mungkin di kolom komentar YouTube boleh banget ceritain gimana pandangan kalian Suhokgi. Jadi Suhokgi itu kayak seorang aktivis tahun 65. Dia tuh mahasiswa UI dan dia tuh jurusan sejarah. Dia tuh aktif banget kayak diskusi terus juga ngadain nobar film di kampus, nulis buat di berita. Tapi yang kerennya dia itu nggak nyari pamor gitu loh. Kan kalau kita tahu dulu aktivis-aktivis tuh banyak nyari pamor ya. Betul banget. Jadi kalau dia udah terkenal di DPR nih gitu, Iya. padahal dulu dia nggak demo DPR gitu kan. Nah Betul. makanya gue suka banget nih sama Suhokgi karena dia tuh terkesan idealis banget dan memang sejauh bacaan gue mengenai Suhokgi yang mungkin juga masih terbatas ya, itu gue nggak menemukan kayak apa ya, Miss nih Suhokgi emang nggak pantas didolain gitu. Semua yang gue tentang Suhokgi itu menurut gue hal yang menginspirasi Wah, banget. berarti Suhokgi ini atau role model Kak Alia ini merupakan orang yang ini banget ya, konsisten dengan Bener, ideal. konsisten Iya, banget. betul banget. Berarti kayak orangnya nih, orang ada keren, role modelnya juga keren gitu. Pasti. Ya udah nggak usah dikhawatirin lagi nih kalau role model udah sekeren Suhokgi gitu ya. Oke. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Alia sejak kapan sih yang ngerasa, duh kayaknya gue suka banget nih baca buku gitu sebagai hobi atau menarik banget gitu. Oke, sebetulnya kalau dari SD ya, SD tuh aku baca HKPK. Wah, Ada HKPK nggak? tahu banget. Aku dulu juga suka tuh baca Iya. KPK. HKPK tuh kayak apa ya, buku-buku anak-anak gitu loh. Iya. Yang tapi nggak cuma anak-anak banget bahasanya. Kayak ngomongin
mimpi, terus ngomongin masalah keluarga kayak Betul gitu-gitu. banget. Dan dari situ sih aku mulai kayaknya suka baca nih gitu. Nah, terus keterusan makin SMA tentu jenis bacaannya semakin beragam. Oke. Aku juga dulu suka banget loh Kak Al baca KKPK, kayak setiap aku pergi ke mall pulang harus beli KKPK nih. Bener, di Gramedia. Betul. Apalagi ada promo. Seneng Waduh, banget. ini kita promosi ya, padahal tidak ada promosi gitu. Oh, Oke. Sebenarnya karena saya tentang KKPK ini kayaknya saya kurang baca dalam masa kecil saya. Kayak kok gue ketinggalan zaman Waduh. atau gimana Kalau nih? majalah buku baca nggak? Hah? Gimana, Mak? Boboy baca. Nah, Oke. buku juga bacaan banget tuh buat anak-anak. Oke, berarti kalau misalkan suka baca buku nih udah diterapin juga di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita udah bisa lihat sendiri nih betapa Kak Alia tuh kayaknya ada apa ya, dalam pemilihan kata untuk berkomunikasi tuh kayaknya variatif banget ya. Atau Iya. bahkan kayak kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, duh gue kayak nggak pernah dengar gitu, kayak keren banget gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Alia sendiri nih, aku pengen nanya, kira-kira public speaking nih dalam kehidupan Alia tuh punya pengaruh tersendiri gak sih? Oke, kalau public speaking itu sederhananya ya, ketika kita terbiasa public speaking, orang tuh akan lebih ngedengerin kayak gitu. Karena misalnya gini, kan teman-teman juga pasti ikut OSIS nih. Di OSIS kan pasti ada public speaking, misalnya jadi pemandu upacara gitu, atau misalnya pemandu acara apa gitu kan. Nah itu kan orang-orang udah ngeliat, oh dia yang kemarin mandu ini gitu lah, pas di kelas apa yang dia omongin tuh akan lebih dihargai gitu bisa sama orang lain. Dan itu sih apa yang aku rasain. Wah, berarti lebih bikin apa ya, menarik perhatian orang nih. Bener. Wah, ini bukannya Kak Ali yang kemarin MC ya? Wah, Nah, bukannya iya, kemarin. aku setuju banget tuh Jadi sama kita tuh Kak dikenal sama orang karena hal baik gitu, bukan Iya. karena hal yang lain gitu ya. Tapi perlu digarisbawahi sih, kadang tuh ada beberapa orang yang salah memanfaatkan popularitasnya itu. Kayak misalnya nih, dia udah sering didengerin sama orang lain, terus di kelas dia suka nyuruh-nyuruh orang lain gitu. Karena Waduh. mentang-mentang orang lain tuh ngehargain dia, ngehormatin dia, jadi kayak dia ya udahlah gitu kan, orang juga bakal nurut sama gue gitu. Itu sih yang salah. Ini kayak False use of musuh. influence jatuhnya ya. Musuh kelas banget gak sih tipe-tipe orang kayak gitu? Iya, aduh, Musuh parah. banget. Meskipun kesayangan guru belum tentu kesayangan anak Ya. kelas gitu banget Iya. ya. Apalagi yang suka minta, yang suka ngasih tau guru tiba-tiba ada PR bu. Waduh, Gitu kan. aduh, Mohon maaf ini ngomongin siapa ya? Aduh. Jangan Kayaknya jadi ajang ada julid orang yang dong. nonton juga, aduh, jangan tersinggung ya gitu. Nah, kira-kira kalau dari Kak Ale sendiri, mungkin selain apa ya, jam terbang ada banyak nih untuk bicara di depan umum, ada lagi nggak sih cara untuk apa ya, meningkatkan skill di public speaking? Oke, kalau misalnya ningkatin skill, tadi kan udah di-mention juga ya semuanya, ningkatin jam terbang gitu kan. Istilahnya profesional banget nih, jam terbang gitu kan. Nah, untuk beberapa hal lain yang mungkin menurut aku akan ngebantu, ini kaitan sama literasi nih. Ini kita bisa baca buku gitu kan. Baca buku tuh bukan hanya buku fisik ya kayak Iya. gitu. Nah, kita bisa juga baca e-book dan lain sebagainya. Kenapa menurut aku baca buku itu penting? Atau misalnya baca berita juga nggak apa-apa, udah baca gitu kan. Karena misalnya nih, aku ngomongin tentang Jokowi boleh lepas masker, kan baru-baru ini boleh lepas Iya. masker, Banget. boleh lepas masker di outdoor kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita cuma baca satu berita, kita cuma bisa ngasih informasi dari satu point of view gitu. Tapi kalau kita udah baca dari beberapa berita atau bahkan kita baca buku-buku yang mendukung kenapa sih kita sekarang boleh buka masker, nanti ketika kita ditanya sama teman-teman kita, mas sekarang kita udah boleh buka masker ya, dia bakal ngejelasin dengan lebih banyak, lebih jelas, informasi lebih komprehensif. Nah, Kak, biasanya kalau dalam public speaking, kalau sebelum melaksanakan public speaking tuh ada planning nggak? Atau langsung spontan? Oke, spontan gitu ya. Iya. Spontan. Oke, kalau menurut aku, kalau misalkan kita mau ngadain public speaking gitu, itu tergantung keperluannya apa. Kalau misalnya emang acaranya formal gitu kan, terus di situ kita sifatnya sebagai informan nih yang ngasih informasi, itu perlu banget ngadain planning. Biar gimana? Biar apa yang kita omongin itu sesuai sama target pembicaraan kita di hari itu. Tapi kalau misalnya emang itu spontan, harus spontan gitu ya, spontan. Itu nggak apa-apa banget kalau misalnya kita nggak harus ngadain planning, karena mungkin untuk beberapa hal yang lebih natural itu bakal lebih menarik. Betul sih. Terus pasti kan seperti yang kita tahu, Kak Alia pernah mengikuti lomba ya. Pasti ada lomba yang kita tidak juara 1, juara 2 atau 3. Nah, pasti ada rasa down-nya kan. Gimana sih cara memotivasi dirinya itu? Oke, kalau aku sih kalau kalah lomba itu dulu nangis ya, selalu nangis.
jujur aku orangnya kompetitif banget pas kecil, kayak kalau misalnya kalah gitu kan kayak gue gak cukup baik ya gitu, gue gak cukup keren ya gitu kan, apa usaha gue masih kurang gitu kan. Tapi semenjak aku SMP aku mulai sadar kalau sebenarnya banyak faktor X lainnya yang bikin kita tuh kalah. Jadi kalau misalnya kita masih kalah di kompetisi, it's okay, mungkin pertama persiapan kita kurang, atau kedua memang ada faktor-faktor lain, misalnya kompetitornya lebih berpengalaman kayak gitu. Cuman as long kita bisa evaluasi nih dari kekalahan kita terus bisa dikembangin buat next competition, itu gak masalah banget. Itu bisa jadi bekal baru buat kita menang di kompetisi lain. Berarti kita jangan ini ya blaming takdir ya, Bener. tapi kita lebih ke self evaluating gitu. Iya, Jadi karena banyak hal yang bisa kita kendali gitu. betul, karena kita nggak bisa kenalin orang, lebih baik kita kenalin diri kita sendiri. Mungkin persiapannya lebih ditingkatin 100% atau mungkin lain-lainnya gitu ya Mbak Alia ya. Seperti nama teman kita di OSIS, Nazarul Ikhtiar. Betul banget. Iya. Kita harus berikhtiar selalu nih ya. Iya. Sebagai remaja muslim yang baik gitu ya. Ada lagunya, I'm not giving up. Lucu banget pakai Agak lagunya. inside joke sedikit sih. Oke. Sangat menghibur sekali ya. Nah, kalau menurut Kak Alia sendiri nih, apakah public speaking ini tuh hanya dibutuhkan oleh apa ya? Mungkin orang-orang terkenal, atau mungkin sebenarnya remaja-remaja kayak kita tuh juga harus punya kemampuan ini gitu. Kalau menurut aku public speaking itu perlu dimiliki sama semua orang ya, karena semua orang itu pasti punya kepentingan masing-masing dong. Misalnya dia pedagang gitu, masa iya dia nggak public speaking? Kenapa pedagang harus public speaking? Kalau misalnya dia dagangnya cuma di gang rumahnya aja atau di sekolahnya doang, bisnisnya nggak bakal berkembang. Betul banget. Tapi kalau misalkan dia belajar digital marketing gitu kan, di luar nih ada pelatihan, atau misalnya dia mau promosi secara luas ke masyarakat, ngadain misalnya marketing offline, ini kan banyak nih. Waktu itu aku pernah ikut salah satu acara gitu, jadi sebenarnya tuh marketing gitu, tapi dia ngemasnya dengan ngasih materi-materi dulu di awalnya, di ujungnya dia nawarin tempat les misalkan gitu. Itu kan salah satu upaya marketing juga gitu kan, dan itu nggak apa-apa banget. Jadi public speaking ini bakal menunjang berbagai kepentingan kita kayak gitu sih kalau menurut aku. Nah, pas public speaking kan pasti nggak semuanya ada yang ada yang ngerti lah. Iya. Pasti ada yang nggak ngerti. Pernah nggak ada yang nanya, kayak misalkan contohnya di bis, udah selesai nih, tiba-tiba ada yang nanya, apaan tuh? Kayak ada yang nanya, nah gimana sih cara menghadapi si yang bertanya ini Oke. dengan sabar gitu loh. Ini konteksnya kita nggak capable gitu ya? Iya. Oke. Kalau menurut aku ya, aku tuh selalu menghindari kalimat bahwa aku tidak tahu. Tapi aku bilangnya aku belum tahu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ke aku tentang suatu hal dan aku posisinya belum tahu, aku akan jawab, gue belum tahu sih gitu. Tapi nanti coba gue pelajarin ya gitu. Atau coba nanti gue cari tahu ya. Tapi jangan cuma janji manis gitu ya. Kalau kita bilang nanti gue pelajarin, lain waktu kita harus ngubungin dia kayak, kemarin gue udah nemu loh jawabannya, atau gue udah nemu loh informasinya, ternyata tuh gini kayak gitu sih. Berarti kayak manifest gitu ya, bahwa aku tuh nggak tahu tapi belum tahu Belum tahu. aja gitu. Iya. Karena Dan akan dari tahu. betul banget, karena biasanya gini guys sih Kak Al, kalau misalkan kita dari awal udah ngomongnya negatif, pasti jadinya negatif gitu. Bener. Karena kita udah down, udah kayak hopeless banget. Iya. Tapi kalau misalkan kita confident, kita bilang aku belum bisa menang, aku belum tahu, pasti kayaknya kita tuh bakal ada apa ya, dorongan dari dalam Iya, sendiri gitu. karena belum, Iya, gitu karena kan. belum gitu, kayak karena belum berarti harus mencapai, Iya. harus sudah gitu. Bener banget gak sih? It's time to Q&A time gak sih? Oke, boleh banget nih. Iya Oke, nih. kita lihat dulu nih apakah dari teman-teman pertanyaannya variatif kah? Ada Banyak banyak banget ya nih. pertanyaannya. Banyak Bener banget. banget. Sini kayaknya Ada sampai 1000 wah, kali ya. iya, kayaknya. handphonenya sampai panas Betul nih. banget, ini kayak Panas. sampai nge-lag dikit Iya nih, gitu. Aduh. aduh. Oke. Ini pertanyaan dari siapa nih kalau boleh tahu nih? Ini dari audiens Fosti atau Fossil Bestie gitu. Yes. Nih. Mungkin dari Bang Rama dulu boleh? Dari pertanyaan pertama, bagaimana cara mengenalkan literasi awal pada anak usia dini? Wow, anak usia dini banget. Kayaknya udah jago parenting Iya. banget Ya, nih yang mungkin nanya. dari Mahmud di luar sana nih ini tipsnya. Berarti Oke. keren banget apa ya? Prenikah gitu ya. Prenikah, Iya. iya. Meskipun Belajar masih prenikah, remaja iya. tapi kayak udah mikir masa depannya nanti ngedidik anak gimana gitu. Oke, kalau menurut aku sih, pengalaman aku, literasi anak usia dini itu dimulai dari orang tuanya. Jadi aku tuh inget banget, aku bisa baca umur 2,5 tahun. Wah.
Nah waktu itu tuh orang tua aku tuh bener-bener kayak sebenarnya aku tuh orangnya santai, nggak yang kayak targeting lu harus gini, lu harus gitu kan. Nggak Emang kayak anaknya gitu. ini banget ya, yang buru-buru banget. Aduh, pengen bisa ini, pengen bisa Sebenarnya kalau bunda aku tuh dulu di kamar masang ini loh, abjad-abjad gitu kayak Oh. A B C D gitu. Jadi poster anak iya gitu ya. bener, padahal nggak mahal belinya, cuman berpengaruhnya tuh banyak banget gitu. Nah aku nyari tahu gitu kayak ini apa sih gitu, A B gitu kan. Akhirnya tahu, akhirnya aku tuh TK waktu itu. Aku ada satu pengalaman unik sih, pas TK itu aku disuruh tes baca karena aku mau masuk TKA ya, TKA. Nah disuruh eja tuh hurufnya dari buku cerita, disuruh eja ini apa nih gitu. Tapi aku nggak baca ceritanya. Akhirnya disuruh masuk, yaudah TKB aja, TKB udah baca. Jadi kayak gitu keren sih banget kalau ya. menurut aku. Padahal disuruhnya apa, ngelakuinnya malah lebih baik gitu, sampai bisa naik level gitu ya. Sampai ke gambar reaksi gurunya gimana, kayak dari dalam pikiran aku tuh kayak wow, Wow langsung banget TKB ya. aja deh. Langsung level up aja deh gitu kali ya. Oke, semoga itu menjawab pertanyaan ini dari @dhlltry_. Gimana nih? Puas gak nih dengan jawabannya? Semoga puas, karena kalau dari aku sini udah puas banget gitu dengarnya. Nah, Oke, pertanyaan selanjutnya nih. dari Skycraft kayak kenal nih. Aduh. Ini mungkin ada yang pengen nyaingin Mbak nih. Sky apa Sky gitu ya? Iya. Kira-kira informasi kegiatan yang Kak Alia ikuti dapat dari mana aja sih, Kak? Aku juga penasaran, kayak Kak Alia tuh sibuk banget, sampai bahkan lomba-lombanya tuh udah sampai kementerian gitu, Iya. sampai luar negeri juga ada. Kayaknya aku penasaran kalau dapat info gitu tuh dari mana. Oke. Sebetulnya kalau misalnya info lomba itu selain dari sekolah ya, selain dari sekolah juga dari sosial media. Kita tuh bisa tuh ikutin Instagram atau Twitter juga ada kayak informasi lomba. Cari aja keywordnya info lomba gitu. Itu bakal banyak banget ya lomba-lomba di sana. Terus juga kalau misalnya kita udah punya kenalan nih, kalau waktu itu aku pernah ikut lomba bareng anak Semarang. Nah jadi tuh kadang apa ya, meskipun lawan di kompetisi tapi suka ngasih info gitu loh. Kayak ini ada lomba ini, ikut yuk. Jadi kayak ketemu lagi bareng kayak gitu sih kalau dari aku. Berarti di dalam perlombaan mungkin kalian saingan, tapi di luar tetap teman, jadi saling membantu gitu, Betul. supportive banget. Dan aku juga setuju banget bahwa kayaknya kalau di era sekarang tuh untuk dapat informasi lomba atau mungkin lainnya tuh lebih mudah gitu. Bahkan sampai ada platform tersendiri gitu ya untuk penyebaran informasinya. Oke. Ini dari @skycraft, semoga itu menjawab pertanyaan kamu ya. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaan ketiga nih. Gimana sih cara mencari topik yang bisa menarik perhatian banyak orang? Gimana nih? Oke, ini topik apa nih? Ngobrol Mungkin apa? topik ngobrol, Topik nulis, topik atau apa Topik nih? ngobrol, nulis, PDKT, pasti Waduh. gitu dong, nggak jauh pasti. Topik-topik yang berkaitan dengan Oke. komunikasi nih ya, Iya. hubungan gitu. Oke. Kalau menurut aku topik yang menarik kalau buat ngobrol ya disesuaikan sama audiensnya sih. Oh. Misalkan dia anak sekolah, ya udah omongin aja sekolahnya gitu kan, paling deket kan kayak gitu. Iya. Terus kalau topik nulis biasanya kita ikutin tren. Waktu itu tuh aku kan nulis juga di Medium ya, itu platform blog gitu. Nah aku sebenarnya pengen nulis tentang sejarah, tapi aku ngasih judulnya fanboy dan fangirling itu ternyata seru loh. Nah padahal kan itu kan sebenarnya kan ini banget ya, narik perhatian banget gitu. Nah sebenarnya aku pengen bilang bahwa aku tuh lagi ngefanboyin seorang pahlawan loh, kayak gitu. Padahal kan di dalamnya itu isi sejarah, kayak gitu sih. Terus kalau topik PDKT perlu dijawab nggak ya? Waduh, Eh, biarkan dia cari sendiri Nah, aja. sebenarnya itu mungkin bisa. Oke, nah sebelum masuk pertanyaan terakhir nih, aku mau nanya nih yang berhubungan sama pertanyaan terakhir ini. Jadi kayak Kak Alia nih tadi udah ngomong bahwa bahkan dari kecil nih udah punya minat membaca nih. Kalau boleh tahu, mungkin selain sejarah ada nggak sih apa ya, genre untuk Kak Alia baca gitu yang Kak Alia minati banget gitu, apa sih? Kalau genre ya, kalau aku sih mungkin nggak mematok ya genre apa yang paling aku suka gitu. Tapi salah satu buku yang paling menarik menurut aku itu adalah buku Filosofi Teras. Itu sebetulnya buku filsafat, tapi dikemas sebagai self improvement. Itu tuh keren banget gitu. Atau mungkin filsafat juga bagian dari self improvement gitu ya. Oh, yeah. Filosofi Teras tuh ngajarin kita buat hidup ikhlas, buat hidup penuh kerja keras juga, tapi nggak boleh overthinking nih sama hal-hal yang mengenai kita. Jadi kalau teman-teman mungkin butuh rekomendasi bacaan, boleh banget baca Filosofi Teras. Oke. Filosofi teras buat self improvement. Betul. Kalau buat anak indie, filosofi kopi. Oke, nih dari SHAR atau Charles.A, Kak Alia coba rekomendasikan buku novel fiksi yang bisa memperbanyak kosakata kita. Boleh dong Kak Alia dibagi nih. Oke, kalau novel fiksi ya,
novel fiksi sih aku jujur nggak terlalu nggak terlalu mampu gitu untuk baca novel fiksi. Bukan nggak suka ya, tapi nggak mampu. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kalau di novel fiksi kan kita ketemu sama tokoh-tokoh fiksi ya. Betul banget. Kadang tuh aku kayak nggak bisa move on gitu loh, kayak Oh. aduh ini keren banget, tapi nggak ada di kehidupan nyata. Betul banget, kayak sayang banget gitu ya cowok yang nggak nyata gitu, Bener kayak selalu banget. menarik perhatian deh. Iya, tapi kalau ditanya rekomendasi ya, aku punya satu sih, judulnya tuh Aroma Karsa. Nah aku tuh lupa itu karangan siapa ya. Pokoknya itu tuh tentang dikemas sejarah juga ya, sejarah Indonesia, tapi dibuatnya tuh kayaknya fiksi gitu loh. Wah. Dibuat soal tuh fiksi, dan itu tuh menarik banget karena kosakatanya campuran-campuran gitu loh, antara bahasa daerah ada, bahasa Indonesia juga ada. Pokoknya spesial. Oke, jadi teman-teman jangan lupa tadi dicatat rekomendasi dari Kak Alia. Yang pertama dari ada apa? Filosofi Teras sama Filosofi Aroma Teras. Karsa. Filosofi Teras dan Aroma Karsa, boleh banget mungkin dengan membaca buku itu langsung nih kayak Alia Eka mukanya. Wow. Oke, dari selanjutnya Chelsea Ann. Apa dampak yang terjadi jika kita tidak mengetahui tentang literasi? Oke. Kalau menurut aku sih, kalau punah dari peradaban terlalu serem kali ya Serem kata-katanya. banget sih. Punah dari peradaban, tapi itu kalau orang yang nggak punya kemampuan literasi gitu ya, menurut aku dia nggak akan bisa nyelesain masalah di kehidupan sehari-hari sih. Sesimpel kayak mikir ini harus dikerjain kayak gimana ya, misalnya ada tugas gitu kan. Terus kalau dia nggak bisa berliterasi, dia nggak bisa dari informasi, misalnya ngisi jawaban pilihan ganda deh gitu, dia nggak apa-apa open book, tapi dia nggak bisa jago baca gitu loh, nggak bisa nyari informasi. Nah itu kadang kan jadi nggak kejawab atau nilai salah. Dan hal-hal kayak gitu tuh kalau dilakuin dalam hal yang lebih urgent gitu, misalnya ditanya sama orang, kamu pergi kemana, terus dia kayak belum tahu sih gitu kan, gimana ya, bikin hidup dia tuh jadi nggak unpredictable gitu loh, kayak dia tuh nggak punya kepastian dia harus seperti apa, kayak gitu sih. Berarti literasi ini sangat memengaruhi ini nggak sih Kak Al, intelek manusia gitu. Jadi Benar. kalau misalkan kita mungkin kita ngerasa aduh IQ gue jelek, tapi kalau misalkan kita terus belajar, kita terus mencoba, pastinya tetap bakal ada wawasan baru yang mungkin mengalahin orang yang mungkin bisa dibilang dari kecil udah pintar tapi nggak nyoba apa-apa. Oke, jadi udah segitu aja untuk Q&A-nya. Sayang banget ini udah sesi tutup nih. Aduh. Padahal pengen masih ngobrol-ngobrol lebih banyak, mungkin sekitar 5 jam lagi mungkin ya. Waduh. Waduh. Itu mau jatuhnya nongkrong. Waduh. Oke, jadi segitu aja teman-teman buat episode Postal kali ini. Gue Ranya Gue Rama. dan sampai jumpa. Bye-bye. Dadah. Bye.